Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Mohon maaf ya sebelumnya saya ucapkan karena tadi pagi saya ada sedikit kendala, jadi menyebabkan bedah soal kita tertunda hingga malam. Ini sudah tershare belum Bapak? Belum di sini, Bu. Belum ya? Hmm, nah, ini Oh sudah ini sudah. masuk ya. Ada yang mau jas mama deh. Abe. Oke. Sudah terlihat nih, Bu. Oh iya Pak. Mohon maaf ya Pak, ini sedikit lama prosesnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Di sini teman-teman juga pasti menunggu, Pak. Join we. Sudah terlihat belum ya Bapak share screen-nya? Belum, Bu. Ini masih yang seperti tadi lah ya. Mungkin lagi loading ya, Bu ya. Oh iya, sepertinya ya Pak. Tadi dan baju juga. Atau saya coba ulang lagi Pak. Boleh, Bu. Nah, ini sudah terlihat ya Pak? Sudah, Bu. Oke. Apa langsung saya mulai atau bagaimana Pak? Langsung dimulai saja, Bu. Oh ya, baik. Sebelumnya mungkin saya perkenalan singkat ya Bapak Ibu yang ada di sini. Saya Pujian Alia, background saya dari lulusan gizi. Kebetulan saya mengawali pendidikan gizi saya dari D3, S1, kemudian S2. Namun S2 saya masih tahap belajar. D3 saya itu dari Poltekkes Kemenkes Riau, untuk S1 saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang, dan S2 saya di Universitas Diponegoro Semarang. Tapi saat ini saya sedang tesis. Kebetulan masih tertunda sedikit karena kemarin saya juga alhamdulillah lulus CPNS, jadi saya saat ini sedang bekerja juga. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membedah soal prediksi uji kompetensi gizi, vokasi gizi, seri gizi masyarakat. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ya Ibu, Ibu Bapak, saya mohon maaf atas waktu yang saya tunda sampai malam ini karena tadi pagi ada kendala. Nah, sebelumnya langsung saja kita masuk ya di uji kompetensi gizi. Sebelumnya pasti setiap tenaga kesehatan itu kita harus melakukan uji kompetensi. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kita melakukan uji kompetensi ini? Kenapa setiap tenaga kesehatan itu dituntut untuk melakukan uji kompetensi? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Uji kompetensi itu seberapa penting sih Bapak Ibu? Unmute saja untuk menjawab, kita diskusi bersama hari ini Bu. Gimana, Bapak Ibu? Ya, kita sharing-sharing dan berdiskusi saja. Nah, jadi begini ya, uji kompetensi ini sangat penting karena, ya Ibu ada yang ingin menjawab?
Oh ya, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi uji kompetensi ini sangat penting karena ia memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 21 Ayat 3. Di sini menjelaskan bahwa ternyata uji kompetensi itu ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Nah, pada bidang gizi sendiri, uji kompetensi ini bertujuan untuk tersedianya standar minimal kompetensi ahli gizi dan ahli media gizi sebagai acuan kewenangan dalam melaksanakan tugas pelayanan gizi dan pengembangan profesi gizi di Indonesia. Jadi nantinya ketika kita sudah bekerja atau baru bekerja ya dari lulusan ini, baru bekerja, kita sudah tahu nih apa saja standar minimal yang akan kita kerjakan. Misal kita bekerja di bidang gizi masyarakat atau kita di bidang gizi klinik ya di rumah sakit. Tentunya nanti di rumah sakit kita harus menguasai terkait dengan penyelenggaraan pelayanan makan. Selain itu ada gizi kliniknya. Nah, kita sudah tahu apa sih standar minimal kompetensi kita di sana setidaknya. Nah, jadi UKOM itu sebenarnya apa? UKOM gizi merupakan suatu langkah atau tahap bagi lulusan gizi seperti D3, D4 maupun S1 untuk nantinya kita mendapatkan surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini yang dapat kita gunakan untuk nantinya mendapat surat izin kerja atau surat izin praktek bagi profesi gizi atau ARDI ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah bekerja dari jenjang D3 melanjutkan ke D4 dan ingin melakukan uji kompetensi ya. Jadi sudah paham mungkin terkait hal ini. Kalau misalnya kita tidak lulus uji kompetensi, nantinya kita tidak dapat melakukan pengurusan terkait dengan surat tanda registrasi. Tandanya kita belum kompeten di bidang kita. Jadi kita tidak bisa mengurus surat tanda registrasi. Yang kebetulan nanti juga kita tidak akan bisa mengurus surat izin kerja apabila kita ingin bekerja di instansi pemerintahan atau instansi kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit dan juga departemen kesehatan seperti itu ya. Banyak sebenarnya ada beberapa lulusan gizi yang mungkin lulus, tapi kalau untuk UKOM ini tidak lulus, ya berarti ia belum kompeten dan belum diperbolehkan untuk bekerja di pemerintahan, di kesehatan seperti itu, karena belum mendapatkan STR. Nah, kompetensi nutrisionis sendiri memiliki pondasi dan juga pilar. Pilarnya itu ada 7. Ini ya Bu ya, Bapak Ibu di sini. Yang pertama itu ada profesionalitas yang luhur. Artinya di sini dalam melaksanakan pelayanan gizi, kita harus memberikan pelayanan yang profesional, yang sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, serta kita juga harus sesuai dengan hukum, disiplin, dan juga mengingat sosial budaya. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita harus melakukan mawas diri dan juga pengembangan diri. Mawas diri itu bagaimana? Mawas diri itu kita harus menyadari apa sebenarnya kekurangan kita, keterbatasan kita. Keterbatasan kita jika bekerja di puskesmas ataupun rumah sakit ataupun di mana saja, itu pasti kita memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan lainnya atau mungkin rekan kerja kita lainnya seperti itu. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan mereka dan kita harus bisa menggali masalah gizi. Selanjutnya kita harus mampu melakukan pengembangan diri. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan kita ditingkatkan dengan banyak membaca seperti itu, dan juga nantinya kita setelah peningkatan pengetahuan itu tercapai, kita akan lakukan pengembangan pengetahuan dan juga teknologi untuk memberikan keselamatan pelayanan yang baik kepada pasien. Nah, jadi seiring berkembangnya waktu, maka nanti akan juga berkembang ilmu-ilmu yang baru. Sehingga kita harus mengembangkan pengetahuan kita juga, Bu, Bapak. Bagaimana nanti ke depannya harus kita ikuti untuk menjaga keselamatan dari klien atau pasien yang kita tangani. Selanjutnya, kita harus
dapat melakukan komunikasi efektif. Itu contohnya seperti apa komunikasi efektif? Komunikasi efektif itu kita harus bisa menggali informasi dan juga bertukar informasi baik secara verbal maupun non-verbal kepada pasien atau klien dari segala jenis usia dan juga anggota keluarga, masyarakat, serta kolega dan juga profesi lainnya. Sehingga nantinya tidak terjadi miskomunikasi di sini. Dan selanjutnya kita di poin keempat itu pengelolaan informasi. Kita harus dapat melakukan pengelolaan terkait teknologi informasi. Jadi kita mencari data-data, kita mampu mencari data-data terkait masalah gizi terbaru dan juga melakukan pengelolaan datanya. Dan di sini kita harus menguasai landasan ilmiah ilmu gizi kita. Yang pertama meliputi ilmu gizi, pangan, biomedik, humaniora, dan juga kesehatan masyarakat. Untuk landasan ilmiah di ilmu gizi, itu setidaknya kita harus bisa melakukan penilaian asupan makan, lalu kita melakukan perhitungan kebutuhan, melakukan intervensinya, melakukan evaluasi, seperti itu. Untuk biomediknya kita memahami patofisiologis, metabolisme dari penyakit pasien. Humanioranya kita harus bisa menghargai dan juga memahami perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu perbedaan dari sosial budaya maupun agama dan lain sebagainya, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada keterampilan gizi. Ketika kita bekerja, kita harus bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Keterampilan gizi masyarakat. Kalau dari gizi masyarakat, kita mampu melakukan screening permasalahan hingga nantinya kita melakukan penelitian terkait permasalahan gizi yang ada di sana. Selanjutnya penyelenggaraan pelayanan makan, mulai dari kita menyusun menu, merencanakan menu, hingga nantinya tahap pelaporan dan pencatatan. Dan juga gizi kliniknya, bagaimana dari asesmen hingga nantinya monitoring dan juga evaluasi. Dan selanjutnya di sini kita harus juga dapat pengelolaan masalah gizi dan pelayanan gizi. Jadi setelah kita telaah masalah gizinya, maka ini khususnya untuk gizi masyarakat ya, kita harus bisa membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah gizi yang ada di sana. Apa sebenarnya program yang harus kita canangkan untuk masalah-masalah gizi yang urgent kita hadapi. Nah, ini tadi adalah fondasi dan pilar kompetensi yang harus setidaknya kita miliki. Nah, sebelumnya dalam menghadapi uji kompetensi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Mungkin sebelumnya di sini banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut uji kompetensi merasa uji kompetensi ini sebagai satu hal yang menakutkan. Tapi sebenarnya dibawa asik aja, dibawa enjoy aja, Bu. Bapak, yang pertama yang harus kita siapkan itu harus banyak membaca tentunya ya. Membaca terkait dengan buku-buku terbaru dan juga artikel-artikel terbaru seperti itu. Lalu kita banyak berlatih soal. Berlatih soal itu kalau saat ini kan sudah banyak ya, Bu. Seperti wadah yang bisa menyediakan kita untuk berlatih soal. Seperti salah satunya adalah Yapindo ini. Mohon maaf, saya menggema ya. Ya, kenapa Bu? Iya Bu, menggema dia. Dari tadi ya Bu? Dari tadi ya Pak? Enggak, barusan dan Sekarang sudah? Nah ya, normal lagi. baik. Kita lanjutkan. Yang kedua itu kita banyak berlatih soal. Seperti yang sudah disediakan oleh Yapindo ya. Kalau yang sependek yang saya tahu, Yapindo ini kan menyediakan wadah bagi kita untuk mempelajari soal-soal terkait uji kompetensi di bidang gizi. Yang tentunya soal-soal tersebut dibuat oleh yang memang pakar di bidangnya ya. Jadi ini adalah salah satu wadah yang sangat bagus untuk kita belajar. Selanjutnya, sering berdiskusi dengan teman. Ketika kita menghadapi permasalahan kasus yang berat atau kasus yang tidak bisa kita tangani sendiri, kita bisa berdiskusi dengan teman kita. Setidaknya dengan kita berdiskusi, kita akan ingat apa sebenarnya
yang kita lakukan, solusi yang kita lakukan seperti itu. Atau misal kalau tidak bisa berdiskusi dengan teman, kita bisa berdiskusi dengan tenaga pendidik seperti misalnya dosen dan lain sebagainya ya yang sudah berpengalaman. Next, di sini dalam mengerjakan soal UKOM sebenarnya ada tips dan triknya untuk memudahkan kita ya. Yang pertama itu sebisa mungkin kita tidak boleh panik Bapak Ibu dan juga mulai mengerjakan soal dengan berdoa. Karena kalau misalnya kita panik ketika ingin mengerjakan soal itu nanti akan dapat mengganggu proses kita dalam mengerjakan soal. Bentuk panik seseorang itu kan berbeda-beda. Bisa yang bolak-balik masuk WC atau mungkin yang sangat panik luar biasa, tangannya menjadi dingin atau bagaimana. Sebisa mungkin dihindari paniknya. Nah, yang kedua, baca terlebih dahulu pertanyaan, kemudian soalnya. Kalau misalnya untuk sebagian orang mungkin ada yang tidak bisa membaca pertanyaan dulu, kemudian soal karena mungkin nanti lupa. Tergantung yang nomor 2 ini bisa menyesuaikan. Kalau baiknya kita baca terlebih dahulu pertanyaannya, jadi kita sudah tahu nih apa yang ditanyakan, lalu kita baca soalnya. Yang ketiga, jawab pertanyaan sulit itu di akhir waktu. Ketika kita menemukan ada pertanyaan sulit dan sudah kita baca 2 atau sampai 3 kali, kita tidak menemukan jawabannya, kita jawab saja nanti di akhir waktu. Nah, ini terakhir, kalau misalnya sisa waktu tinggal 15 menit, sependek yang saya tahu, kalau untuk UKOM ini nanti kita akan disuguhkan dengan 180 soal dalam waktu 180 menit. Jadi setiap soal itu harus kita kerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, jadi sebisa mungkin diefektifkan waktu, dan jika mungkin nantinya di akhir sekitar 15 atau 10 menit waktu ingin habis, coba dicek kembali isi semua lembar jawabannya, apakah ada yang kosong. Kalau misalnya ada yang kosong, segera diisi. Jangan biarkan kosong, karena kalau untuk UKOM ini kita tidak ada pengurangan nilai sejauh ini, kalau misalnya salah. Jadi sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu di sini tidak mengisi lembar jawaban yang kosong, padahal itu tidak mengurangi nilai kita. Nah, langsung saja ya, mungkin untuk saat ini kita masuk ke pembahasan soal terkait dengan gizi masyarakat. Di sini saya mohon dibantu untuk dibacakan terlebih dahulu pertanyaannya lalu soalnya. Ada yang bisa membantu saya? Bisa, Ibu. Ya, mohon Bu dibantu. Seorang ibu memiliki anak perempuan usia 2 tahun 3 bulan. Sudah 3 bulan terakhir ini ia tidak sempat membawa anak ke posyandu karena urusan pekerjaan yang semakin padat. Namun, ia selalu melakukan penimbangan berat badan anak secara mandiri setiap bulannya. Sudah 2 bulan terakhir berat badan anak tersebut tidak mengalami peningkatan. Apa tindakan prioritas yang harus dilakukan ibu pada kasus tersebut? A. Memberikan anak suplemen penambah nafsu makan. B. Memberikan anak makanan bergizi untuk meningkatkan berat badannya. C. Mencari sebab akibat terkait berat badan anak yang tidak naik. D. Melaporkan kepada petugas gizi atau kader terkait. E. Menunggu bulan berikutnya untuk melakukan pengukuran ulang. Nah, boleh langsung dijawab, Bu? Atau ada yang ingin menjawab? Jawabannya apa? Sudah ada yang langsung jawab nih, Bu. Dari Nabila. Oh iya, C. C, mencari sebab akibat. Cara mainnya. Kita tampung dulu ya, Bu ya. Yang C. Ya, C, Bu. Lalu? AB apa ini? Oh, ada yang D nih. D. Ada yang D. Ya. B, Bu. Oh, B juga ada nih. Ada 3 kubu nih, Bu. Ada yang B, C, dan D. Oh iya, baik. C jawabannya, Bu, C. Mari kita bahas bersama ya, Bu ya. Di Kalau sini mudah-mudahan ya. beragam ya, Bapak Ibu di sini Iya. jawabannya. Makin Mari malam kita- makin semangat ya, Mbak. Jangan makin ngantuk ya, Bapak Ibu. Betul. Nah,
di sini ya pertanyaannya, apa tindakan prioritas yang harus dilakukan ibu? Jadi di sini kita baca soal kembali ya. Seorang ibu itu memiliki anak. Sudah 3 bulan terakhir, ia tidak sempat membawa anak ke posyandu. Jadi yang perlu ditekankan di sini, seorang ibu itu tidak sempat membawa anak ke posyandu. Nah, anak ke posyandu untuk melakukan penimbangan berat badan. Jadi, ia melakukan penimbangan berat badan itu secara mandiri. Dan ternyata sudah 2 bulan terakhir, berat badan anak tersebut tidak mengalami peningkatan. Lalu, apa sebenarnya yang harus ia lakukan? Tindakan prioritas itu adalah tindakan yang paling utama yang harus kita lakukan. Nah, apakah B, C, atau D? D. Kita bahas bersama ya nih. Kalau untuk salah satu prinsip dari pemantauan pertumbuhan secara mandiri, kan ibu tadi melakukan pemantauan pertumbuhan secara mandiri di rumah. Ya, telah terjadi tren pertumbuhan balita ternyata selama 2 kali penimbangan berturut-turut itu tidak mengalami penurunan. Jadi yang harus kita lakukan, kalau misalnya kita melakukan penimbangan secara mandiri di rumah, kita harus segera menghubungi petugas kesehatan ataupun kader untuk mengetahui, untuk nantinya dilakukan tindak lanjut oleh mereka, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, sumbernya di panduan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu untuk kader dan petugas posyandu. Di sana nanti ada beberapa prinsip pemantauan pertumbuhan, baik itu secara mandiri maupun ketika kita di kader. Jadi jawabannya adalah D. Yang menjawab D tadi benar. Tidak. Nah, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Soal berikutnya, ayo siapa yang mau membantu saya? Yuk, mohon dibantu nih, Bapak, Ibu, teman-teman. Dibaca sambil dijawab, kalau bisa. Ayo, yang mau bantu? Ayo, tadi rame Bapak Ibu, tidak apa-apa kita Iya. belajar bersama. Jangan malu-malu, kita tuh di sini sambil sharing-sharing ya, Bu ya. Iya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ayo Bapak Ibu, tadi ramai atau saya coba lihat yang menjawab via chat. Gimana nih, Bu? Soalnya ya Mungkin boleh saya saja nih yang membacakan soalnya, Bu. Boleh ada yang- Bapak, silahkan. Iya, boleh. Oke. Soal nomor 2 ya. Ya, Untuk pertanyaannya itu yaitu, apa jenis evaluasi yang dilakukan oleh nutrisionis pada kasus tersebut? Nah, sebuah dinas kesehatan Kota B membuat program wajib konsumsi tablet V bagi ibu hamil. Seorang nutrisionis ditunjuk untuk menjadi koordinator program. Nah, setelah mendata jumlah ibu hamil dan mendistribusikan tablet V, nutrisionis tersebut kemudian melaporkan kepada dinas kesehatan terkait jumlah ibu hamil yang mendapat tablet V. Nah, gimana teman-teman jawabannya, Bapak, Ibu? Oh, sudah ada yang jawab nih ya, Bu ya? banyak yang menjawab. Oh, Ada dominan yang ke C menjawab nih. A, dominan C. Iya. Nah, Wah, ada apakah yang jawab A benar, juga, C? Bu. Iya, banyak ada, ya A Bapak. ada. Dominan tapi C. Ayo kita Iya. bahas bersama. Jadi di sini di pertanyaannya ditanyakan apa jenis evaluasi yang dilakukan oleh nutrisionis tersebut. Nah, kita baca soalnya ini tadi sudah dibaca oleh Pak Fredly ya. Iya. Jadi di sini ternyata Dinas Kesehatan Kota B itu membuat sebuah program wajib konsumsi tablet FE bagi ibu hamil. Nah, seorang nutrisionis itu menjadi koordinator program. Setelah mendata jumlah ibu hamil, yang pertama yang dilakukan oleh nutrisionis itu kan mendata jumlah ibu hamil. Lalu mendistribusikan tablet FE. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah melaporkan kepada dinas kesehatan terkait jumlah ibu hamil yang mendapatkan FE. Jadi jenis evaluasinya itu dia ini sudah melaporkan kepada dinas terkait jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet FE. Masuknya itu dalam kategori output. Jadi yang pertama ini saat mendata jumlah ibu hamil ini masuk dalam input. Didata dulu jumlah ibu hamilnya.
yang mendistribusikan tablet FE ini termasuk dalam prosesnya. Lalu dia melaporkan setelah didistribusikan, dilaporkan jumlahnya. Ini adalah output. Output itu adalah yang dapat kita lihat dalam jangka waktu pendek. Hasil yang dapat kita lihat dalam jangka waktu pendek. Jadi setelah kita distribusikan tablet FE, maka selanjutnya kita akan melihat menilai jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet FE berapa orang. Jadi ini termasuk output ya Bapak Ibu. Benar tadi banyak yang menjawab C. Nah, ini untuk pembahasannya. Selanjutnya, mohon dibantu untuk pertanyaan nomor 3 dan mohon dibantu jawab. Ya, Ayo. siapa Bapak Ibu? Bapak, Ibu, atau adik-adik mohon dibantu. Oke, saya iya Bu. Iya Bapak. Iya Ibu, boleh. Boleh? Soal nomor 3, anak A usia 3 tahun 2 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Ketika dilakukan pengukuran tinggi badan, anak tersebut dibaringkan karena pada saat itu ia sedang kurang enak badan dan tidak mampu untuk berdiri lama. Hasilnya didapati tinggi badan anak tersebut adalah 85,6 cm. Berapa tinggi badan sesungguhnya anak tersebut? Ibu. Ya, ini sudah jawab. Ada dua kubu nih, Bu. Ada kubu A dan kubu D nih. Oh, kubu A dan kubu D ya, Bapak? Iya. Wah, ada yang datang lagi nih, kubu E nih. Kubu E. Berani beda itu baik. Iya, betul. Kubu E. Oke, jadi di sini kan di pertanyaannya tinggi badan yang sesungguhnya. Mengapa yang sesungguhnya? Mengapa tinggi badan yang sesungguhnya yang ditanyakan? Boleh dibantu jawab, Bapak Ibu? Karena ada penambahan 0,7 cm. Nah, anak mungkin begini ya. Karena Ya. usia 3 tahun harusnya diukur tinggi badannya, tapi karena anaknya sakit jadi diukur tinggi badan. Nah, Jadi ya. harus dikurangi 0,7 cm. Ya, baik. Tadi siapa yang jawab terakhir? Ibu Saya. siapa? Saya maaf nggak bisa on kamera. Ibu Kurniawati. Oh, Ibu Kurniawati ya. Mungkin secara singkatnya sudah dijelaskan Ibu Kurniawati ya, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi mengapa di sini yang ditanyakan tinggi badan sesungguhnya? Karena yang di sini anak tersebut usia 3 tahun. Tapi setelah dilakukan pengukuran tinggi badan, ia dibaringkan. Sementara usia di atas 2 tahun itu harusnya mengukur tinggi badan dengan cara berdiri menggunakan mikrotois. Sehingga hasil yang didapatkan dari pengukuran yang baring itu adalah hasil panjang badan 85,6 cm. Untuk dikonversikan ke tinggi badan, maka ia dikurangkan dengan 0,7 cm. Jadi hasilnya adalah 84,9 cm. Nah, bagaimana dengan anak yang di bawah 2 tahun tapi diukur dengan tinggi badannya? Dia dengan cara berdiri karena dia mungkin sudah bisa berdiri tegap. Ditambah Bagaimana? 0,7. Nah, betul. Mungkin di sini sudah pada paham ya Bapak Ibu yang terkait dengan soal ini. Kita lanjutkan saja next di soal nomor 4. Boleh dibantu lagi Bapak Ibu untuk dibacakan dan dijawab pertanyaannya. Ayo, Bapak, Ibu, dan adik-adik mohon dibantu. Sedikit sepi ya Bapak. Iya. Antara ini sepi atau malu-malu nih ya, Mbak? Jangan malu-malu, kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, Gak monggo. gigit ya, Mbak? Tidak ada hukuman kalau salah. Ayo. Bapak punten, saya izin membantu membacakannya. Ya, boleh. Monggo. Ya, baik.
Dinas Kesehatan Kota H menunjuk beberapa petugas kesehatan untuk melakukan pengecekan kadar HB dan numerical asupan makanan siswi di SMP Citra Bangsa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapati sebesar 60% siswi memiliki hemoglobin kurang dari 11. Setelah diwawancarai, sebanyak 70% siswi dengan kadar HB kurang dari 11 memiliki asupan energi, protein, vitamin C, dan Fe kurang dari 80%. AKG, jarang sarapan pagi dan status ekonomi menengah ke bawah. Apa jenis intervensi jangka pendek yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling gizi, B. Pendidikan gizi, C. Suplementasi vitamin C, D. Suplementasi nutrisi, dan E. Pemberian makanan. Terima kasih. Boleh sekalian dijawab, Ibu? Tadi? Tapi di sini sudah banyak yang menjawab ya, Bapak. Ini sudah banyak sekali nih jawab nih, variatif juga ini, Mbak. Ada yang A, D, E, D. Saya yakin di A. Mengapa ini? Coba Bapak Alfarisi, mengapa yakin di A, Pak? Boleh unmute. Bapak Alfariski. Boleh unmute, Pak? Oke, Ibu Puji, mohon maaf Ibu. Di sini saya juga bagian dari PT Apindo. Saya ingin meramaikan saja di sini melihat antusias yang ramai sekali. Mungkin saya bisa alihkan kepada mahasiswa yang lain, Ibu ya. Saya lihat Baik, seru Bapak. sekali. Ya, ini banyak yang jawab, ini berebutan Ibu, ini sangat seru sekali udah soalnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab, silakan. Tapi lebih banyak yang menjawab D ya, suplementasi Iya, betul. zat besi. D. Boleh dibantu kenapa alasannya, Bu? Kenapa D? Yuk, gimana Bapak Ibu nih dan teman-teman yang sudah menjawab jawaban D, gimana nih alasannya kenapa Bapak dan Ibu pada menjawab jawaban D? Ayo. Jangka pendek ini. Ya, yang paling cepat itu suplementasi Fe. Dan Terima kasih, ya, dan Bu. 70% siswinya tuh dengan kadar HB-nya kurang dari 11 tuh 70% iya. banyak. Ya, baik. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah intervensi jangka pendek. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu. Di sini permasalahan kita utamanya adalah masalah kadar hemoglobin yang rendah. Kadar hemoglobin yang rendah ini kan mencerminkan kondisi anemia. Ditandai kebanyakan untuk anemia sendiri kan biasa disebabkan oleh kekurangan zat gizi besi. Dan di sini juga telah dilihat bahwa ternyata 70% siswi dengan kadar HB kecil dari 11 gram per DL ini memiliki asupan Fe yang kecil dari 80% angka kecukupan gizi. Nah, sehingga intervensi jangka pendek yang harus kita lakukan untuk membantu mengejar permasalahan gizi ini adalah dengan memberikan suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besi ya Bapak Ibu untuk yang lebih cepat meningkatkan membantu permasalahan tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mungkin ada lagi yang mau bantu atau kita baca bersama-sama ya. Di sini kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ukuran status gizi secara antropometri yang lebih tepat digunakan pada saat itu adalah saat itu apa? Kita baca soalnya, seorang nutrisionis ingin melakukan konseling gizi kepada ibu hamil trimester 1 usia 29 tahun. Setelah melakukan penimbangan antropometri, didapati hasil berat badan 56 kg, tinggi badan 158 cm, dan juga lila 23 cm. Nutrisionis kemudian ingin melakukan analisis status gizi pada ibu tersebut. Nah, jawabannya adalah, di sini sudah banyak yang menjawab ya Bapak. Iya. Mungkin semuanya jawab E. Banyak didominan ke E sih Bu ini. Ya, coba dibantu jawab kenapa alasannya E. Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa? Karena dia ibu hamil. Ibu hamil. Ya, betul Ibu.
Ada diukur lagi? dengan lila. Ya betul. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Menunjukkan ibu hamilnya kek kurang dari. Nah, ya, begini ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi, untuk status gizi yang lebih tepat digunakan pada saat ini kan pada saat kehamilan ya, ternyata ibu tersebut sedang hamil. Singkatnya saja memang benar lila. Namun alasannya itu mengapa lila ini dapat kita gunakan untuk melihat kekurangan energi kronik. Jadi kekurangan energi kronik ini nantinya bisa menyebabkan salah satu risiko untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan berat badan lahir rendah. Sehingga lebih baik kita melihat lilanya terlebih dahulu. Ketika nilainya di bawah 23,5, maka kita harus melakukan tindakan. Mungkin kita bisa memberikan makanan tambahan atau mungkin kita bisa juga melakukan edukasi untuk ia nantinya meningkatkan berat badannya. Ibu tersebut meningkatkan berat badannya agar tidak melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Seperti itu. Jadi benar tadi jawabannya adalah lila. Sudah pintar-pintar saya lihat di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya kita bahas soal berikutnya lagi. Nah, boleh ada yang membantu saya membacakan lagi dan menjawab pertanyaannya? Mari silakan. Bapak, Ibu yang mau? Boleh di-unmute. Oke, izin saya bantu ya, Bu. Ya, soal nomor 6. Ani, seorang nutrisionis Puskesmas 5, melakukan program pemberian terapi feeding di Therapeutic Feeding Center untuk mengatasi masalah gizi kurang atau buruk. Implementasi gizi dalam program ini melibatkan 26 balita yang diberikan paket formula WHO 100 setiap hari selama 3 bulan. Apa cara evaluasi output dalam program tersebut? Ya, boleh langsung dijawab, Ibu. Menurut saya, mengukur berat badan balita. Nah, ya. Mengapa alasannya seperti itu, Bu? Boleh dikasih alasannya? Atau belum terpikirkan alasannya, Bu? Bantu ya, Mbak. Bersama. Oh iya, boleh, Bu. Maaf, saya matikan kamera karena HP-nya lowbat. Iya. Ya, karena yang output itu kan dari yang tadi dibilang tuh dalam waktu dekat. Jadi ya itu yang berarti berat badannya yang paling kita cari. Ya, betul. Di sini kan, ya betul sekali, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini yang pertama harus kita lihat, ternyata ditanyakan apa cara evaluasi output dalam program tersebut. Evaluasi output. Output itu kan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di sini di soal, seorang nutrisionis ini nantinya akan melakukan program pemberian terapi feeding di Therapeutic Feeding Center untuk mengatasi masalah gizi buruk atau kurang. Nah, dia melakukan program ini melibatkan 26 balita yang diberikan paket formula WHO 100 setiap hari selama 3 bulan. Jadi, evaluasi output yang paling mudah atau jangka pendek yang kita lakukan adalah mengukur berat badan. Mengapa mengukur berat badan? Karena kita ingin melihat apakah ada terjadi peningkatan berat badan atau tidak. Begitu ya, Ibu. Bapak, benar sekali. Jawabannya D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Kita bahas sama-sama. Sini kita baca terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Indikator outcome manakah yang paling tepat digunakan untuk mengukur keberhasilan program? Nah, kita baca soalnya nih. Hasil riset kesehatan di Desa A yang terletak di Kecamatan Sukajaya menunjukkan bahwa sebanyak 25% balita memiliki status gizi BB per TB dari -3 SD sampai dengan kecil dari -2 SD. Ahli gizi kemudian merancang sebuah program untuk menangani masalah tersebut. Yang ditanyakan tadi kan adalah indikator outcome. Nah, perbedaan output dan outcome tadi
Untuk outcome apa? Mungkin belum saya jelaskan, tapi mungkin ada yang sudah tahu outcome itu apa? Mungkin kebalikannya, Bu. Ya, Jangka panjang. kebalikannya seperti apa? Yang jangka panjangnya kira-kira itu Jangka apa? panjang. Jawabannya kira-kira apa, Bu? Untuk yang jangka panjang. Kayaknya prevalensi, menurunkan prevalensi balita gizi kurang. Nah, iya betul sekali. Kalau untuk output kan jangka pendek. Jadi di sini telah dirancang sebuah program untuk menangani masalah BB per TB. BB per TB ini kan mencakup masalah untuk standar deviasinya ini kan dari -3 SD sampai dengan kecil dari -2 SD. Jadi ini masuk dalam kategori gizi kurang, balita gizi kurang. Jadi untuk penanganan, untuk hasil outcome dari perencanaan program balita gizi kurang ini nantinya diharapkan akan terjadi penurunan prevalensi balita gizi kurang. Kalau outputnya kan nanti terjadi peningkatan berat badannya. Nah, untuk outcome-nya terjadi penurunan prevalensinya. Betul sekali, jawabannya adalah A. Mungkin kita lanjutkan saja di soal berikutnya. Boleh dibantu baca, Bapak, Ibu? Monggo yang mau membaca. Ayo Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini boleh bantu dibaca soalnya. Ya, boleh. Silahkan. Bu Yuli. Seorang nutrisionis ingin melakukan penilaian terhadap indikator kinerja program gizi di Puskesmas B Kota G. Hasilnya ditemukan data cakupan N per D sebesar 57%, D per S sebesar 85%, K per S 95%, 2T per D 25%, cakupan ASI eksklusif 45%. Berapa tingkat partisipasi balita di kegiatan posyandu? Partisipasi berarti K per Partisipasinya apa, Bu? Yang D per S ya. B Ya, 85, jawabannya? D per S 85%. B. Nah, ya betul. Kalau untuk tingkat partisipasi yang ditanyakan itu kita melihat dari balita yang ditimbang secara keseluruhan dibanding sasaran. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah B. Kalau N per D ini dia ini masuk dalam untuk kita melihat keberhasilan program. Naik yang naik, yang ditimbang dan naik itu persentasenya sekitar 57%. Ini adalah presentasi dari keberhasilan programnya. Ternyata sejauh 57%. Kalau D per S tingkat partisipasi. Kalau K per S ini adalah cakupan programnya yang memiliki KMS dari keseluruhan balita. 2T per D ini yang ditimbang 2 kali namun tidak naik berat badannya. Ini untuk cakupan ASI eksklusif, hanya cakupan ASI eksklusif, jadi tadi jawabannya adalah B. Benar sekali, Ibu. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Mungkin ada lagi yang mau membantu? Ayo Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada yang ingin membantu? Saya mau tapi soalnya nggak kelihatan. Tidak terlihat ya, Bu, soalnya? Entah di HP saya suka lemot. Sudah terlihat. Oh begitu ya. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa bantu untuk membacakan. Nah, izin Bu, saya yang baca. Iya, boleh. Ya, boleh. Izin. Soal nomor 9. Seorang nutrisionis melakukan sweeping balita usia 29 bulan yang tidak pernah melakukan pemeriksaan antropometri rutin di posyandu. Anak tersebut mengalami anoreksia dan anak tersebut sering menderita diare. Setelah melakukan pengukuran didapati hasil nilai Z-score BB menurut umur -3,1, standar deviasi berat badan menurut tinggi badan -3,2 standar deviasi dan lila 11,4. Anak tersebut, apa status gizi anak tersebut? BBTB, gizi buruk berdasarkan
gizi buruk berdasarkan indikator lila? C, Bu. Ya, mungkin ada jawaban lain yang berbeda. Ada yang jawab A, Ada yang jawab B juga, Bu. ada yang jawab D, B. Iya. Banyak ya Bapak bervariasi. Iya, betul itu. 4 kubu yang berbeda nih, Bu. Dari 5 jawaban. Ada 4 kubu. Mungkin yang mau jawab A, mungkin ada alasannya. Jawab A karena dia gizi buruk. Z-skornya yaitu min 3,1 di bawah min 3. Kurang dari min 3. Oke, jadi tapi yang banyak ini apa ya Bapak? Kita lihat dulu. B. Ini yang banyak Iya, lila. A ya, Bu ya? Yang banyak A ya. Yang jawab C, alasannya gimana? Enggak nyala kamera. Yang jawab C, Bu, coba. Alasannya kenapa? Saya mau jawab C. Saya, Bu, Boleh. yang jawab C. Screening awal untuk gizi buruk sekarang yang terbaru lila. Oke, kita 11,4 tampung ya di Ibu kelas 11. semua jawabannya. Nah, terima kasih. Yuk kita bahas sama-sama untuk ini pertanyaannya adalah status gizi anak yang ditanyakan. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah kita melihat nilai Z-score dari BB per U, BB per TB, dan juga lila. Untuk dari BB per U ini biasa kita untuk menilai gizi lebih atau gizi kurang seperti itu. Maksudnya untuk berat badan lebih atau berat badan kurang seperti itu. Kalau untuk BB per TB, inilah yang kita jadikan acuan untuk melihat BB per TB dan lila untuk melihat gizi buruk. Jadi, kalau BB per TB-nya kecil dari minus 3 SD, ini sudah menandakan dia masuk dalam klasifikasi gizi buruk. Ditambah juga ada lilanya, 11,4. Standar lila untuk balita di bawah 5 tahun itu adalah 11,5. Kecil dari 11,5 itu sudah masuk dalam kategori gizi buruk. Jadi, untuk jawabannya sendiri, kalau untuk gizi buruk berdasarkan indikator BB per U, tidak tepat. Karena untuk melihat gizi buruk, kita tidak melihat berdasarkan BB per U, Ibu. Yang kita lihat adalah berdasarkan BB per TB atau lila. Di sini jawabannya adalah C. Nah, selain itu kan kita lihat lagi nih, ada ternyata anak tersebut mengalami anoreksia dan juga sering menderita diare. Kita bahas di sini. Nah, untuk permasalahan gizi tadi, itu masuknya dalam gizi buruk dengan komplikasi. Ditandai dengan, apabila balita tersebut memiliki salah satu dari tanda-tanda berikut, misalnya terlihat sangat kurus, dan juga ada edema pada seluruh tubuh, atau mungkin BB per TB atau BB per TB-nya kecil dari minus 3 SD, atau mungkin lilanya kecil dari 11,5 untuk balita, salah satu saja ini sudah masuk kategori gizi buruk. Kalau misalnya dia tidak ditandai dengan ciri-ciri komplikasi ini, maka dia termasuk gizi buruk tanpa komplikasi. Tapi kalau dia ada salah satu tanda atau lebih dari komplikasi ini, misalnya ada anoreksia atau misal pneumonia berat, anemia berat, dehidrasi berat, demam, maupun penurunan kesadaran, salah satu saja itu sudah termasuk tanda komplikasi. Kalau tadi kan di soal ini ada 2, anoreksia dan juga dia menderita diare. Kalau diare itu nantinya kan akan menyebabkan terjadi dehidrasi ya Bu ya, dehidrasi berat utamanya, dan juga dia sudah menderita anemia. Jadi dia masuknya gizi buruk dengan komplikasi, ditandai tadi dengan ininya BB per TB dan juga lilanya. Namun karena di option tidak ada jawaban BB per TB, gizi buruk berdasarkan indikator BB per TB, maka yang kita pakai adalah C. Sudah paham Bapak Ibu sampai sini? Gimana nih Bapak Ibu nih? Sudah. Ini ya kalau kita melihat gizi buruk untuk standarnya seperti ini. Pokoknya ada salah satu saja itu sudah masuk gizi buruk kalau yang di atas ini. Yang tanda komplikasi ini menyesuaikan nantinya. Kita nextkan saja untuk soal nomor 10, ini soal terakhir ya, mungkin Bapak Ibu siapa yang mau menjawab
Dan Ayo juga Bapak Ibu, membacakan soal terakhir loh ini loh. soal terakhir. Boleh coba. Ya, boleh. Bu, Boleh. dibaca soalnya Iya siap. sekalian. Anak G usia 2 tahun 8 bulan dibawa ibunya untuk melakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu. Sudah 2 bulan terakhir anak tersebut tidak dibawa ke posyandu karena kendala transportasi. Setelah dilakukan pengukuran diketahui nilai Z-score menurut berat badan menurut umur plus 0,5 standar deviasi, tinggi badan menurut umur min 2,5 standar deviasi, BB menurut tinggi badan plus 1,5 standar deviasi, dan IMT menurut umur plus 1 standar deviasi. Ini bagaimanakah status gizi menurut indeks BB menurut tinggi badan? Apa ya? Antara C dengan D, karena plus 1 plus 1,5. Iya. Plus 1,5 di bawah, berarti dia belum obesitas, masih resiko gizi lebih C kayaknya. Oke, Bu. Ya. Ya, mungkin yang lain ini bervariasi juga ya, Bapak. Iya, Ini jawabannya betul, ada Mbak. C, ada C. B, A. Ya, kalau misalnya menurut standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru ya, tahun 2020 itu dibagi menjadi 6. Nah, tadi kan itu untuk standar dari BB per TB-nya adalah plus 1 standar deviasi ya. Dia berarti masuknya dalam kategori risiko gizi lebih. Ya benar tadi yang dibilang Ibu yang sudah membaca tadi, masuknya dalam risiko gizi lebih karena dia plus 1,5 SD. Mungkin sudah sampai di sini ya pertemuan kita saat ini dalam membahas soal apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Dari soal-soal sebelumnya mungkin kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan. Ayo, jika ada Bapak Ibu atau teman-teman ingin bertanya, silahkan ditanya. Mungkin kurang paham. Mana? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Ya, boleh, Bu. Saya Bayi Hayati Maskuri dari Lombok Tengah, NTB. Ya, Bu. Ya, untuk lulus, untuk bisa diwisuda kan katanya UKOM-nya harus 60% ya? Nilainya. Ya, baik. Kalau untuk menurut yang saya UKOM tahun 2020 ya, Bu, terakhir itu saya UKOM. Ya. Kan saya ada UKOM 2 kali, tahun 2018 karena lulus D3, lalu tahun 2021 karena lulus S1 tahun 2020. Jadi pada saat 2021 itu untuk lulus UKOM berdasarkan rata-rata dari nilai uji kompetensi seluruh kampus yang melaksanakan uji kompetensi, Bu. Kalau dari kami ya, seperti itu. Jadi tidak pasti harus 60. Mungkin kalau saat ini sudah 60%, saya juga belum upgrade kembali. Oh gitu. Karena dari maksudnya 60% dari nilai benar kita di antara 180 jawaban gitu kan. Tadi soalnya katanya walaupun tidak benar tidak akan dikurangi gitu. Iya, nah, kalau dari tahun 2021 pada saat saya UKOM itu masih standar rata-rata nasional seluruh kampus yang ikut UKOM itu, Bu, misalnya berapa? Kalau tidak salah saya itu belum sampai 60% waktu itu, Bu, masih 50-an sekian persen untuk standar lulusnya. Tapi mungkin saat ini apakah sudah ditentukan standarnya, saya juga belum upgrade kembali atau mungkin masih sama dengan tahun saya. Assalamualaikum. Lu dari Sabang sampai Merauke. Makasih, Bu. Ya, tapi yang saya tahu kalau misalnya kita tidak lulus UKOM ini memang kita tidak bisa bekerja ya kalau misalnya untuk sebelumnya. Tapi ternyata yang peraturan baru kita tidak bisa wisuda juga. Kalau sebelumnya itu
pada saat tahun 2021 itu teman saya masih bisa wisuda walaupun tidak lulus UKOM, karena kita melakukan UKOM itu setelah semua perkuliahan selesai. Tapi kalau saat ini kan kita lakukan UKOM itu sebelum lulus pun kita sudah mendaftar untuk melakukan UKOM. Jadi mungkin benar yang sudah dibilang oleh Bapak Alfa tadi, bahwa kalau misalnya kita tidak lulus UKOM maka kita tidak bisa wisuda. Mungkin sudah peraturan baru seperti itu. Jadi sangat sangat penting sekali uji kompetensi ini. Ya itu makanya biar bisa hitung-hitungan gitu 60%-nya ada banyak benernya Soalnya gitu. Bu, soalnya 180 untuk 180 menit. Jadi kita harus memacu waktu dengan membaca dengan baik seperti itu, memahami dengan baik. Jadi makanya kita harus banyak juga berlatih, dan salah satunya ini di Yapindo yang sudah dibilang Bapak Alfa tadi, bahwa Yapindo menyediakan wadah untuk kita belajar. Sayang sekali kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu untuk belajar di Yapindo ini. Tadi kan kita bisa join untuk member ataupun non-member ya Bapak? Iya betul itu Mbak Puji. Sangat bagus untuk yang ingin lulus UKOM, karena saat ini sudah ternyata peraturannya berbeda dengan tahun saya kemarin. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Ibu? Segitu aja dulu. Yang lainnya? Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham? Oh iya Bu, ini ada nih dari Nini Wali. Dia bertanya untuk nomor 9 ya. Kan poinnya di situ C bukan A. Ya, kalau saya tidak salah lihat, Kakak setelah pembahasan nomor 9 di situ Kakak tulis poinnya A, padahal jawabannya C. Oh iya, hanya salah ini ya optionnya ya, Pak. Betul. Ya, salah tulis option. Jawabannya memang C, tapi ininya cuman optionnya saja tadi yang keliru. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak? Terima kasih koreksinya. Ya. Baik, untuk yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah paham semua nih? Sudah, Kak. Oh, sudah. Izin Bu bertanya sedikit Bu. Iya, Ibu silakan. Kalau tidak salah tadi saya perhatikan untuk soalnya itu rata-rata itu kebanyakan soal untuk gizi masyarakat Ibu yang dibahas. Ya 10 soal itu rata-rata gizi masyarakat. Apakah memang nanti biasanya karena kita kan tidak pernah mengikuti UKOM nih Bu sebelumnya. Mungkin Ibu yang sudah berpengalaman mengikuti UKOM, apakah memang untuk persentase soal nanti yang keluar di UKOM itu lebih banyak soal gizi masyarakatnya atau bagaimana Ibu dibandingkan dengan soal klinik atau gimana? Soalnya dari tadi yang saya perhatikan soalnya rata-rata adalah gizi masyarakat gitu. Kapan kita bisa untuk belajar untuk soal kliniknya gitu. Terima kasih, gizi kliniknya maksudnya. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Kebetulan untuk saat ini kita memang membahas terkait dengan seri gizi masyarakat. Jadi untuk seri di UKOM sendiri nanti ada 7 biasanya Ibu, terkait gizi masyarakat, gizi klinik, sistem penyelenggaraan pelayanan makan, etika profesi, nanti ada penelitian terapan, dan juga ada komunikasi efektif. Mungkin ada satu lagi saya lupa. Nanti akan dibahas yang tadi seperti yang sudah dibahas oleh Pak Alfa ya. Nanti ada sesi-sesinya Bu. Kalau saat ini kita sedang membahas sesi gizi masyarakat, makanya dari tadi hanya soal masyarakat saja yang kita bahas. Dan untuk persentasinya itu kalau untuk soal UKOM yang paling banyak sebenarnya gizi klinik. Kalau untuk gizi klinik itu sekitar 40% sampai sekian persen, itu saya lupa. Dan untuk gizi masyarakat ini sekitar 10 sampai 15% kalau tidak salah.
nantinya ada disusul lagi oleh sistem penyelenggaraan pelayanan makan di rumah sakit. Itu sistem penyelenggaraan makan institusi itu sama juga kurang lebih persentasenya dengan gizi masyarakat. Sisanya nanti juga banyak lagi, ada 4 kompetensi lagi, 4 seri lagi seperti itu. Apakah cukup menjawab, Ibu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, soalnya kita sangat tertarik sekali nih. Berarti nanti kita harus ngikutin itu Bu ya, yang dibicarakan Alfa tadi Ya, ngikutin. boleh. Betul itu, Bu. Iya, Kalau baik. misalnya mau menambah ilmu ya Bapak ya? Iya. Nambah ilmu Baik. dan lebih mempersiapkan hukumnya agar sebaik mungkin biar pas lagi ngerjain hukumnya nih nggak grogi nih. Karena wah, kita Karena persiapannya udah oke nih. matang. Tuh. Dan juga kita juga bisa bertanya sama pakarnya langsung kan di sini. Iya. Nanti akan dibedah oleh dosen-dosen yang telah berpengalaman di bidangnya seperti itu. Betul itu. Oke. Baik Ibu, Bapak terima kasih banyak Iya, jawabannya. makasih. Sama-sama Ibu. Nggak ada paling. Oke. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Semangat persiapan hukum. Oke, terima kasih buat Mbak Puji nih yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail dari awal hingga akhir dan juga memberikan nih tip and trick buat Bapak, Ibu, dan teman-teman agar supaya mengerjakan mengenai materi gizi masyarakat ya hanya dengan 1 menit. Nah, terus buat teman-teman dan Bapak Ibu juga, maaf Bu Puji, saya izin share ya sebelumnya. Iya boleh Pak, silahkan. Nah, mengingatkan kembali, nah jadi untuk kedepannya Yapindo akan mengadakan bedah soal yang seperti yang saya lakukan. Bedanya kalau ini kita hanya membahas 10 soal, tapi kedepannya kita akan membahas 25 soal loh. Saya harap buat yang member dan non-member itu jangan melewatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali, hanya sekali. Nah, dari seri asuhan gizi individu dan kelompok, mungkin ada di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman kurang di landasan ilmiah ilmu gizi. Nah, Bapak dan Ibu jika sudah mendaftar di PS ini, langsung tanyakan saja kepada pakarnya atau ahlinya, biar Bapak dan Ibu lebih mengerti lagi nih. Dan Bapak dan Ibu lebih mempersiapkan hukumnya dengan baik-baik mungkin. Intinya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, perbanyak latihan soal, perbanyak melihat soal. Karena saya yakin dari melihat soal, Bapak dan Ibu-ibu yang hadir di pada malam ini dapat mengingat soal tersebut. Dan dari mengerjakan soal, teman-teman semua dapat memahami soal tersebut. Karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia yang berhasil. Nah, lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, daripada bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan Mbak Puji dari awal hingga akhir, dan juga telah mengikuti antusias Zoom meeting dari awal hingga akhir. Saya doakan semuanya yang hadir pada malam hari ini, semuanya lulus hukum dengan hasil yang terbaik. Amin. 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 Baik, saya Fredly Nuryadi selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata dari saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Mohon dimaafin ya. Yap. Sama-sama Pak. Iya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Iya.